Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami. Bertemu dengan video kami yang baru, kami akan kembali kabarkan informasi terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Teman-teman yang berstatus R1 dan R2 masih memperjuangkan nasib mereka dengan meminta bantuan kepada DPR RI, kepada Komisi 2, dan kepada stakeholder yang lainnya untuk memperjuangkan nasib mereka, sehingga nantinya akan ada kebijakan yang dapat mengakomodasi R2 dan R3 ini menjadi ASN P3K penuh waktu. Akan kami sampaikan satu informasi terkait dengan kabar ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Kabar gembira, tuntutan pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi penuh waktu segera direspon Presiden Prabowo, ini jaminannya. Kita lihat informasinya. Sekitar 20.000 tenaga honorer R2 dan R3 menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI. Tenaga honorer R2 R3 merupakan non-ASN yang telah masuk dalam database BKN namun tidak kebagian formasi di seleksi P3K tahap 1. Berdasarkan ketentuan terbaru Menpan RB Rini Widiantini, mereka akan ditampung sementara pada jabatan P3K paruh waktu. Pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu akan segera dilakukan berdasarkan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, ini disebutkan di sini ya oleh Menpan RB bahwa paruh waktu hanya menjadi tampungan sementara pada jabatan paruh waktu tersebut. Kemudian, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi paruh waktu akan menerima gaji dengan nominal yang sama dengan saat ini. Hal tersebut membuat R2 R3 sangat kecewa dan menganggap pengabdian yang mereka lakukan selama ini tidak ada artinya. Artinya, teman-teman R2 dan R3 tentunya sudah memiliki masa bakti atau pengabdian yang cukup lama. Ketika mereka kemudian disamakan gajinya dengan gaji ketika masih honorer, tentunya mereka sangat kecewa. Pada aksi tersebut, aksi yang digelar R2 R3 ada 5 tuntutan. Ini teman-teman yang mengikuti demo tentunya sudah paham akan hal ini. Yang pertama adalah honorer R2 dan R3 menuntut hak menjadi P3K penuh waktu. Jadi yang saya sampaikan di awal, R2 dan R3 ini melalui berbagai macam forum itu meminta bantuan kepada DPR dan juga lembaga lainnya. Kemudian yang kedua, honorer R2 dan R3 meminta kepastian realisasi pengangkatan P3K penuh waktu. Yang ketiga, pemerintah pusat segera membuat perpres ya, maksud kami, tentang pengangkatan seluruh honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang keempat, moratorium honorer database BKN R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Dan yang kelima, pemerintah ke depan tidak membuka penerimaan P3K dan CPNS sebelum persoalan honorer R2 dan R3 tuntas. Nah, ini 5 tuntutan yang diminta oleh R2 dan R3. Kemudian, terkait dengan hal tersebut, BAM DPR RI Neti Prastiani mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPR RI. Nantinya DPR RI akan menggelar rapat dengan kementerian, lembaga terkait untuk membahas hal ini. Neti menjamin bahwa aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 akan segera mendapat respon dari Prabowo karena pada audiensi tersebut turut hadir anggota DPR RI dari fraksi Gerindra yakni Andre Rosiade. Nah, memang semoga nanti ini disampaikan walaupun sudah ada jaminan ya dari Badan Aspirasi DPR RI, aspirasi masyarakat DPR RI bahwa aspirasi dari honorer R2 R3 ini akan sampai ke Presiden Prabowo karena di sana ada fraksi Gerindra Andre Rosiade. Namun semoga ini memang segera direspon oleh Presiden Prabowo. Nah, untuk informasi tambahannya bahwa
dari video yang kami upload sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kami fraksi PKS menerima kunjungan dalam hari aspirasi dari teman-teman utusan R2 dan R3 se-Indonesia yang bersama Gubernur dan kawan-kawan, ada dari Palembang dan lain-lain. Prinsipnya kita fraksi PKS dan Komisi 2 insya Allah akan menyampaikan pada RDP besok. Yang pertama, terkait dengan R2, R3, kita punya prinsip agar yang menjadi penentu kelulusan itu adalah berbasis pengabdian dan kemanusiaan. Intinya kita akan menyampaikan kepada Bu Menteri bahwa yang menjadi acuan utama penilaian yang diluluskan menjadi honorer P3K adalah ada afirmasi yang mempertimbangkan jumlah tahun pengabdian sebagai prioritas untuk diloloskan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita ingin R2, R3 yang sudah dilulus jadi P3K itu agar segera kita proses penerbitan NIP-nya sehingga tidak lagi menunggu tahap seleksi periode kedua berikutnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu kita minta kepada Bu Menteri, kemudian Menteri Pan RB dan juga BKN agar membuat regulasi status terkait dengan P3K yang tak lolos atau yang. Nah, ini teman-teman, dari video ini kita bisa memahami bahwa nanti dalam waktu dekat akan ada RDP antara Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Pan RB dan BKN terkait isu-isu ini, yaitu penyelesaian R2, R3, kemudian bagaimana nanti terkait dengan paruh waktu, apakah mekanisme paruh waktu akan segera dijalankan, ataukah bisa kemudian nanti R2 dan R3 ini menjadi penuh waktu. Nah, sekian informasi dari kami. Semoga nanti ini dapat segera direspon oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.